Terima kasih untuk intronya Mas Ando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai Myers Multimedia Learning Principle Part 2. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, Myers Multimedia Learning Principle sebenarnya muncul dari teori yang dinamakan Cognitive Theory of Multimedia Learning atau CTML. Jika kalian belum menonton video sebelumnya mengenai CTML, saya sarankan tonton dulu deh video itu, biar kalian bisa lebih paham tentang video kali ini. Di dalam teori CTML, Meyer mengatakan bahwa proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yaitu proses seleksi informasi, proses organisasi informasi, dan yang terakhir adalah proses integrasi informasi ke dalam long-term memory. Tentunya proses ini tidaklah mudah. Selain itu, kapasitas memori kita sangat terbatas, baik itu memori yang ada di sensory memory, maupun working memory, dan tentu juga long-term memory. Oleh karena itu, untuk mempermudah kerja memori kita, maka Myers menggunakan CTML untuk menghasilkan Multimedia Learning Principle, yang jumlahnya kurang lebih ada 12. Ke-12 prinsipal ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yang semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah bagaimana caranya agar informasi dapat diterima dan disimpan ke dalam long-term memory kita. Fokus video kita kali ini ada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok prinsipal yang bertujuan mereduce extraneous process, atau disebut juga mengurangi proses ekstra. Apa yang dimaksud dengan extraneous process? Extraneous process atau proses ekstra sebenarnya merupakan proses kognitif yang ada di otak kita. Dan proses ini sebenarnya tidak berhubungan atau tidak mendukung tercapainya tujuan dari penyampaian informasi atau tujuan dari edukasi, pelatihan, atau persuasi kita. Sebagai contoh, misalnya kita mengajarkan mengenai luas segitiga. Tentunya kita mencoba untuk mendesain informasi bagaimana agar pelajar atau murid bisa memahami luas segitiga dengan mudah. Artinya, jika ada proses berpikir yang tidak berhubungan dengan luas segitiga, maka bisa dikatakan proses tersebut ekstra atau extraneous process. Misalnya ketika mengajarkan luas segitiga, gurunya ternyata malah menceritakan masa mudanya yang kelam, yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan luas segitiga. Atau mungkin gurunya malah menceritakan mengenai teori Pythagoras, yang walaupun berguna sih, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan luas segitiga. Atau mungkin gurunya malah membombardir si murid pakai beberapa istilah atau beberapa ilmu yang terkait luas segitiga, tapi saking banyaknya muridnya malah bingung, ini mana yang harus saya catat. Nah, contoh-contoh yang tadi akhirnya memaksa si murid untuk menerima banyak informasi ke dalam otak, sehingga mereka jadi bingung, mana yang mau diseleksi untuk masuk, gimana cara organisirnya karena banyak sekali, bahkan integrasinya seperti apa, sehingga proses yang dipikirkan menjadi banyak. Makanya dikenal dengan istilah extraneous process. Oleh karena itu, prinsipal-prinsipal yang ada di kelompok ini punya niatan untuk mengurangi extraneous process tersebut, sehingga informasi yang masuk ke dalam otak hanyalah informasi yang penting-penting saja. Selain itu, diharapkan dengan prinsip ini, proses masuknya informasi ke dalam otak adalah proses yang sifatnya smooth, bukan yang sifatnya kasar atau terhambat atau apapun itu. Nah, Myers Multimedia Learning Principle yang termasuk dalam kelompok ini ada 5, yaitu Coherence Principle, Signaling Principle, Redundancy Principle, Spatial Contiguity Principle, dan yang terakhir, Temporal Contiguity Principle. Kita mulai dari prinsipal yang pertama, yaitu Coherence Principle. Sesuai dengan namanya yaitu coherent, yang artinya bersatu padu atau konsisten, Coherence Principle fokus pada pembuangan materi-materi yang tidak nyambung atau tidak berhubungan dengan tujuan dari penyampaian informasi. Sesuai dengan CTML, materi-materi ini bisa saja dalam bentuk gambar, teks, atau dalam bentuk narasi. Intinya, gambar, teks, atau narasi yang tidak mendukung atau tidak berhubungan dengan tujuan dari penyampaian informasi harus dibuang. Mengapa perlu dibuang? Pertama, karena memori kita memiliki kapasitas yang terbatas.
Dan yang kedua, selain memiliki kapasitas yang terbatas, kemampuan dari indera-indera kita untuk menerima informasi juga terbatas. Sebagai contoh, silakan lihat video berikut ini. Menurut kalian, ada berapa pertukaran yang terjadi di dalam video tersebut? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Jadi, ada berapa pertukaran yang kalian sadari? Percaya nggak kalau jawabannya ada 21 pertukaran? Kalau nggak percaya, silakan lihat video berikut ini. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Nah, video tadi sebenarnya baru saja membuktikan bahwa kapasitas panca indera kita dan juga kapasitas memori kita sebenarnya terbatas. Sehingga, karena keterbatasan tersebut, kita perlu bantuan dalam proses seleksi, organisasi, dan integrasi informasi dengan cara memilihkan informasi-informasi yang penting-penting saja. Selanjutnya, kita perlu tahu nih, bagaimana implementasi dari coherence principle di dalam sebuah multimedia. Berikut adalah contoh slide yang mengenalkan bagian-bagian bunga. Seperti kalian lihat, di sebelah kiri tertuliskan dengan jelas bagian-bagian bunga itu apa saja, misalnya benang sari, putik, dan lain-lainnya. Namun, di sebelah kanan terdapat gambar bunga yang sebenarnya fungsinya apa sih? Sebab gambar ini hanya ada di sana sepertinya hanya untuk mempercantik saja. Sehingga ketika kita melihat gambar bunga ini, maka secara otomatis gambar bunga ini juga sebenarnya dikirimkan ke memori kita. Tapi karena tidak berguna, berarti memori kita terpakai dengan sia-sia. Sekali lagi, inilah yang dinamakan extraneous process. Sekarang, mari kita coba bandingkan dengan slide yang kurang lebih isinya mirip, tapi ditampilkan dengan cara yang berbeda. Sekarang, baik teks maupun gambar bunga sama-sama berfungsi, di mana teks menjelaskan bagian bunganya, seperti putik, mahkota bunga, dan lain-lain, sedangkan gambar bunganya membantu menjelaskan posisi dari bagian tersebut. Dengan cara ini, walaupun informasi yang dimasukkan sepertinya sama banyaknya dengan slide sebelumnya, yaitu ada gambar dan teks, tetapi dengan slide yang baru ini, semua gambar dan semua teks ada gunanya, sehingga tidak ada yang sia-sia. Selain pada gambar, coherence principle sebenarnya juga berlaku pada audio. Misalnya, mungkin ada di antara kalian yang tertarik untuk membuat aplikasi yang ada teksnya, kemudian ada suaranya yang mencoba untuk memainkan lagu atau jingle yang sifatnya sebagai penenang. Namun hati-hati, jika lagu atau jingle ini terlalu keras atau terlalu menarik perhatian, mungkin saking bagusnya lagunya, maka bisa saja informasi yang dimasukkan justru lagunya, bukan apa yang ada di dalam teks. Inilah sebabnya pemilihan jingle atau lagu yang tepat ketika menyertai sebuah teks atau sebuah gambar sangat penting. Supaya apa? Supaya bukan lagu atau jinglenya yang justru lebih diingat oleh si pelajar. Jadi, sekali lagi,
Bagaimana cara untuk menggunakan coherence principle? Sederhana saja. Pastikan dalam pemberian materi kalian menggunakan multimedia apapun, jangan sampai ada teks, suara, atau gambar yang tidak berhubungan atau tidak mendukung dari tujuan akhir penyampaian informasi tersebut. Berikutnya, kita akan membahas prinsipal yang kedua, yaitu signaling principle. Sesuai dengan namanya, signaling principle merupakan prinsipal yang sebenarnya berkebalikan dengan coherence principle. Jika coherence principle fokus pada membuang materi-materi yang tidak penting, maka signaling fokusnya untuk memberi sinyal, memberi petunjuk, menegaskan mana materi-materi yang penting dan harus masuk ke dalam otak. Signaling principle dapat dibuat menggunakan berbagai macam cara. Misal, di dalam teks, kita bisa membuat signaling menggunakan italic atau bold, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video mengenai font. Dengan adanya bold atau italic tersebut, sebenarnya kita sedang memberi sinyal atau signal kepada audiens kita, ini loh yang penting, ini loh yang harus masuk ke dalam memori. Contoh lainnya misalnya adalah signaling dengan menggunakan suara. Caranya, bisa saja kita menunjukkan sinyal kepada audiens dengan cara memperkeras suara kita, terutama pada bagian yang penting, atau dengan memberi penekanan pada bagian-bagian yang penting, atau bisa juga dengan memperjelas artikulasi dari bagian-bagian yang penting. Atau contoh lainnya, kita bisa juga memberikan pengantar maupun penutup pada materi kita, sehingga audiens jadi tahu apa sih yang harus diperhatikan selama penyampaian materi. Contoh pengantar misalnya, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai, nah itu pengantar. Sehingga kalian tahu kira-kira isi video ini tentang apa. Kalau contoh penutup misalnya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, dari video ini kita belajar mengenai, itu contoh penutup. Dengan mengantar, kita mencoba membantu murid dengan memberikan semacam preview atau trailer dari apa yang akan kita sampaikan nantinya. Dengan penutup, kita mencoba untuk membantu murid dengan merangkumkan apa saja yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan tentunya masih banyak cara yang lain, seperti misalnya menggunakan gambar atau mungkin menggunakan animasi di dalam PowerPoint. Intinya, signaling principle fokus pada memberikan petunjuk atau sinyal kepada murid mana materi atau informasi yang penting yang harus mereka masukkan ke dalam memori mereka. Berikutnya, kita akan mencoba untuk mengenali prinsipal yang ketiga, yaitu redundancy principle. Redundancy principle sebenarnya merupakan prinsipal yang mencoba untuk mengurangi redundansi atau pengulangan dalam penyampaian informasi. Yang dimaksud dengan pengulangan di sini adalah pengulangan penyampaian antara narasi dengan teks. Untuk mempermudah, misalnya, bayangkan kalian sedang menonton sebuah film berbahasa Indonesia, menggunakan subtitle yang juga berbahasa Indonesia. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Apakah perhatian kalian bingung antara telinga dengan apa yang kalian lihat? Apakah kalian bisa konsentrasi dengan penuh melihat tampilannya sambil juga membaca teksnya? Atau mungkin malah mata kalian lebih mengejar teksnya daripada fokus pada adegan di dalam film itu sendiri? Atau malah mata kalian mungkin lebih mengejar teksnya dan kalian malah tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh aktor di dalam film tersebut? Kenapa hal ini terjadi? Sederhana, karena informasi yang masuk melalui telinga dengan informasi yang masuk melalui mata sama persis, sehingga malah menjadi redundan. Sebagai buktinya, mungkin ketika kalian menonton drama Korea atau anime Jepang sambil menggunakan subtitle bahasa Indonesia, mungkin kalian tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh si tokoh, karena mata kalian sendiri sudah fokus dengan bahasa Indonesianya. Tapi itu tidak masalah, karena bagi kalian yang jauh lebih bisa dinikmati adalah subtitlenya daripada suara yang terdengar. Sehingga di dalam redundancy principle, jika narasi dari suatu multimedia
memiliki konten atau isi yang sama persis dengan teksnya, justru itu akan sangat mengganggu. Kemudian, mana yang lebih baik antara memilih teks dengan memilih narasi? Menurut Meyer, menggunakan narasi jauh lebih baik daripada menggunakan teks. Kenapa? Jika kalian perhatikan gambar ini, maka jelas sebuah multimedia yang dipresentasikan menggunakan gambar akan dimasukkan ke dalam long term memory menggunakan jalur yang murni berwarna hijau. Sehingga dari gambar masuk ke mata, disimpan dalam bentuk image, diorganisir sebagai pictorial model, baru kemudian diintegrasikan ke dalam long term memory. Sedangkan untuk narasi juga akan masuk ke dalam long term memory menggunakan jalur lurus berwarna biru. Dari narasi diterima oleh telinga, disimpan sebagai suara yang kemudian diorganisir sebagai verbal model sebelum diintegrasikan ke dalam long term memory. Nah, bagaimana dengan teks? Jalur teks agak lebih ribet karena dia merupakan kata-kata tetapi tertulis, sehingga akan diterima oleh mata dan disimpan sebagai image. Namun demikian, sulit untuk menyimpan teks dalam bentuk image, sebab sebagian besar teks akan sulit untuk diimajinasikan sebagai gambar, sehingga rata-rata dia akan lebih mudah jika disimpan sebagai suara. Itulah sebabnya di dalam working memory, teks ini akan bertransisi dari image menjadi sound atau menjadi suara yang kemudian diorganisir menjadi model verbal sebelum masuk ke long term memory. Jadi secara singkat, sebuah teks akan dilihat oleh mata, disimpan dalam bentuk image, diubah menjadi suara, kemudian diorganisir sebagai verbal model, baru diintegrasikan ke dalam long term memory. Nah, kalian bisa bayangkan dan bisa kalian bandingkan juga mana yang lebih nyaman antara menyimpan dalam bentuk teks dengan menyimpan dalam bentuk narasi. Tentu saja, narasi akan lebih mudah untuk disimpan karena melalui jalur yang lebih lurus dan lebih halus. Itulah sebabnya, jika harus memilih di antara narasi dengan teks, disarankan untuk memilih narasi saja. Kemudian, apakah kita sama sekali tidak boleh menggunakan narasi bersamaan dengan teks? Redundancy principle hanya mengatakan jika konten dari narasi sama persis dengan konten dari teks, maka disarankan untuk menggunakan narasi saja. Tetapi jika teks yang digunakan sifatnya hanya pendek, dan digunakan pada momen-momen yang tepat, tidak masalah jika ingin mengkombinasikan antara narasi dengan teks. Contoh-contoh momen yang tepat itu seperti apa? Misalnya untuk membantu penekanan. Misalnya kalau kalian sering menonton variety show dari Jepang atau dari Korea, pasti kalian sering perhatikan tuh, ada teks berbahasa Jepang atau Korea yang menemani si pembawa acara atau si pengisi acara berbicara. Nah, fungsinya buat apa itu? Jelas, untuk lebih menekankan suara dari si pengisi acara. Bukan aku yang ngekill, si Bagas, oi, si Bagas. Contoh momen yang tepat lainnya adalah ketika teks dipakai untuk membantu menjelaskan kata-kata atau istilah-istilah asing kepada murid atau audiens. Di dalam otak kita terdapat sebuah bagian yang namanya limbic system. Di dalam limbic system sendiri terdapat suatu bagian lain yang dinamakan amigdala. Dengan amigdala kita jadi tahu bagaimana cara kita merespon sebuah stimulus yang diberikan kepada kita. Salah satunya misalnya merespon dengan ketakutan, yang kemudian dikenal juga dengan fight or flight mechanism. Bayangkan saja adegan tadi disampaikan tanpa bantuan teks. Bingung semua pastinya. Dan tentunya masih banyak lagi cara untuk mengetahui bagaimana sebuah teks dapat digunakan pada momen yang tepat untuk membantu menjelaskan sebuah narasi. Sekali lagi, intinya dalam redundancy principle, jika konten dari narasi dan teks sama persis, disarankan menggunakan narasi saja. Berikutnya, kita akan mengenal prinsipal yang keempat, yaitu spatial contiguity principle. Dari namanya, spasial berarti keruangan, sedangkan contiguity berarti ikatan. Sehingga spatial contiguity berarti terikat secara ruang. Prinsip ini mengatakan bahwa antara gambar dengan teks, jika keduanya berhubungan, maka lebih baik jika diletakkan dalam posisi yang berdekatan.
Gambar ini merupakan gambar yang saya maksud untuk menjelaskan spatial contiguity principle. Gambar sebelah kiri akan lebih mudah untuk kita terima informasinya. Mengapa? Karena teks dengan posisi dari teks tersebut di dalam gambar diletakkan secara berdekatan, sehingga disebut juga terikat secara ruang. Sedangkan untuk gambar di sebelah kanan, antara teks dengan posisi teks di dalam gambar diletakkan agak berjauhan, sehingga membutuhkan waktu. Oleh karena itu, jika kita berusaha untuk mencari letak misalnya medula oblongata, maka di gambar sebelah kiri akan sangat cepat untuk menemukannya. Sedangkan di gambar sebelah kanan, kita perlu cross check 2 kali, melihat dulu, oh medula oblongata itu D, kemudian mencari lagi di mana D. Itu pun kalau ingat. Kalau tidak ingat, kita harus kembali lagi. D itu apa sih? Oh, medula oblongata. Di mana letaknya? Kembali ke D lagi. D tadi apa ya? Dan begitu seterusnya. Jadi, gambar sebelah kiri merupakan gambar yang menerapkan spatial contiguity principle. Sedangkan gambar sebelah kanan, karena banyak sekali proses ekstra yang harus kita lakukan antara bolak-balik melihat teks dengan gambar, merupakan contoh sebuah gambar yang tidak menerapkan spatial contiguity principle. Contoh yang lain bisa kalian lihat di slide berikut ini. Saya yakin kalian bisa dengan mudah membedakan mana multimedia yang lebih mudah untuk digunakan dalam belajar, antara yang atas dengan yang bawah. Singkatnya, spatial contiguity principle mengatakan bahwa teks dengan gambar yang berkaitan akan lebih baik jika diletakkan berdekatan dibandingkan jika diletakkan berjauhan. Terakhir adalah prinsipal yang disebut temporal contiguity principle. Temporal contiguity, kata temporal berarti waktu, sedangkan contiguity seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya berarti ikatan, sehingga temporal contiguity bisa dikatakan terikat secara waktu. Prinsip ini mengatakan bahwa antara narasi, ingat narasi bukan teks, antara narasi dengan gambar atau video yang berkaitan sebaiknya dimainkan secara bersamaan daripada melihat gambarnya dulu atau mendengar narasinya dulu. Di dalam contoh yang digunakan oleh Meyer, terdapat 3 buah skenario pembelajaran. Di skenario yang pertama, audiens mendengarkan terlebih dahulu narasi sepanjang 300 kata, baru kemudian melihat animasi sepanjang 140 detik. Pada skenario yang kedua, hal ini dibalik, di mana audiens melihat dulu animasinya, baru mendengarkan narasinya. Tentunya dengan 2 skenario yang pertama, maka banyak extraneous proses yang terjadi di otak kita. Karena pada skenario pertama, ketika kita sedang menonton animasi, kita mencoba untuk mengingat-ingat lagi, narasinya tadi apaan ya? Sedangkan di skenario kedua, saat kita sedang mendengarkan narasi, kita justru sedang mengingat-ingat animasinya tadi tentang apaan ya. Sehingga saya yakin pasti ada informasi yang menghilang. Nah, di skenario ketiga, kita mainkan bersamaan antara animasi yang 140 detik dengan narasi yang 300 kata. Tentunya proses ini akan lebih mudah untuk diterima dan disimpan di dalam otak kita. Inilah yang dinamakan temporal contiguity principle. Perlu saya ingatkan sekali lagi, masih banyak mahasiswa saya yang kadang-kadang salah memahami temporal contiguity principle. Jadi, temporal contiguity principle itu membahas narasi, suara, bukan teks. Jadi, konsepnya narasi dimainkan bersamaan dengan gambar atau video atau animasi yang berhubungan dengan narasi tersebut. Bukan teks dimainkan bersamaan dengan animasi, video, atau gambar. Tentunya ketika saya mengatakan narasi dimainkan bersamaan, tentu bukan asal memainkan bersamaan, tapi perlu ada sinkronisasi antara narasi yang disampaikan dengan adegan di dalam gambar, video, atau animasi. Gampangnya ya bayangkan saja kalau kalian nonton drama Korea, antara gambarnya dengan suaranya meleset 1 detik. Walaupun sepertinya dimainkan bersamaan, sebenarnya itu tidak bersamaan karena tidak sinkron dan justru membuat kita sebal menonton dramanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat,
Di video kali ini, kita membahas mengenai kelompok dari Myers Multimedia Learning Principle yang fokus pada mengurangi extraneous process atau proses ekstra, yang terdiri atas Coherence Principle, Signaling Principle, Redundancy Principle, Spatial Contiguity Principle, dan Temporal Contiguity Principle. Sekian dari saya, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Ando.